Selamat datang kembali di sesi bedah informasi kita. Hari ini kita mau dalami topik yang krusial tapi kadang luput, yaitu konsep dasar manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sumber kita kali ini dari materi akademis, ya, ada buku ajar, terus modul pelatihan kepala sekolah juga. Misi kita, membantu Anda paham apa sih manajemen sarpras itu, cakupannya apa aja, dan kenapa ini vital banget. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama nih yang mungkin muncul di benak Anda. Manajemen sarana-prasarana pendidikan itu apa sebetulnya? Kok perlu dibahas khusus? Ya, pertanyaan bagus. Sederhananya gini, ini tuh kayak seni sama ilmunya ngelola semua fasilitas fisik di sekolah. Mulai dari mikirin butuhnya apa, ngadainnya gimana, sampai ngawasinya. Tujuannya, ya biar tujuan pendidikan itu tercapai. Dan yang penting, efektif dan efisien. Jadi bukan cuma tugas admin biasa gitu. Oke. Nah, ini nih yang sering bikin bingung. Sarana sama prasarana. Bedanya apa sih yang mendasar? Betul, sering ketuker ya. Kuncinya itu di fungsi sama bisa dipindah atau enggaknya. Jadi sarana itu alat-alat yang dipakai langsung pas belajar ngajar. Dan sifatnya itu bisa dipindah-pindah. Contoh gampangnya ya meja, kursi siswa, komputer, terus alat peraga, buku, peralatan lab yang bisa dibawa-bawa gitu. Yang langsung dipakai ya? Oke. Terus prasarana. Nah, kalau prasarana, itu fasilitas dasarnya. Dia menunjang proses pendidikan tapi secara nggak langsung. Dan biasanya nggak bisa dipindah. Contohnya ya jelas, gedung sekolahnya, ruang kelas, perpustakaan, maksudnya ruangannya ya, bukan bukunya, terus laboratoriumnya, lapangan olahraga, toilet, kantin, sampai jalan ke sekolah itu juga termasuk loh. Oh gitu. Jadi gampangnya, sarana itu alatnya, prasarana itu wadahnya, atau fasilitas pendukungnya ya? Oke, jelas banget bedanya sekarang. Nah, masuk ke bagian menarik nih. Mengelola ini semua kan nggak cuma beli barang baru kalau rusak, ya kan? Betul sekali. Jauh lebih kompleks dari itu. Ini tuh sebuah siklus yang lengkap dan terus berputar. Dimulai dari perencanaan, ini tahap krusial. Di sini kita analisis dulu. Sekolah ini benar-benar butuh apa sih? Sekarang, terus buat ke depan juga. Perkirakan biayanya, terus tentukan prioritas. Kan dana biasanya terbatas ya, jadi harus pinter-pinter milih mana yang didahulukan. Oke, perencanaan yang matang. Setelah itu? Masuk ke pengadaan. Nah, ini caranya macam-macam, nggak melulu beli baru. Bisa aja bikin sendiri kalau mampu. Atau terima hibah, bantuan. Bisa juga sewa, pinjam dari sekolah lain mungkin. Atau tukar aset, daur ulang barang bekas yang masih bisa dimanfaatkan. Atau, ya itu tadi, perbaiki yang rusak. Fleksibel lah pokoknya. Wah, banyak ya caranya ternyata. Terus, kalau barangnya udah ada? Wajib hukumnya, inventarisasi. Dicatat semua, jumlahnya berapa, jenisnya apa, kondisinya gimana, tahun belinya kapan. Tujuannya biar apa ya? Biar gampang diawasi, aset sekolah jelas, nggak ada yang hilang nggak ketahuan gitu. Ini penting buat akuntabilitas juga. Iya, inventarisasi ini penting banget biar tertib ya. Lanjut, habis dicatat. Bisa pemeliharaan harian, kayak bersih-bersih gitu, atau berkala misalnya servis rutin AC atau cek instalasi listrik. Ada yang sifatnya mencegah, preventif, ada yang memperbaiki kerusakan kecil, korektif. Nah, soal pemeliharaan ini terutama yang preventif kayaknya bagus ya. Tapi di lapangan kan seringnya kendalanya dana lagi, dana lagi. Gimana tuh? Itu tantangannya apa? Dan diakui kok. Makanya sumber kita menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang realistis buat pemeliharaan, sekecil apapun. Karena biasanya biaya perbaikan kalau udah rusak parah itu jauh lebih mahal daripada biaya pencegahan. Jadi ini soal prioritas dan mikir jangka panjang sih. Bener juga ya. Lebih baik mencegah. Oke, terus siklus terakhir apa? Yang terakhir itu penghapusan. Jadi barang-barang yang udah rusak berat atau mungkin hilang atau udah ketinggalan zaman banget teknologinya atau emang udah nggak dibutuhin lagi, nah itu perlu dihapus dari daftar inventaris. Ada prosedurnya sendiri. Ini penting biar nggak menu-menuin gudang, hemat biaya pemeliharaan juga kan buat barang yang udah nggak guna. Oke, lengkap ya siklusnya. Dari mulai mikirin butuh apa, sampai akhirnya barang itu dihapus. Sekarang, pertanyaan besarnya nih. Kenapa semua ini penting? Apa signifikansinya buat Anda, buat pendidikan kita?
Wah, ini penting banget. Sumber, kita bilang, pengelolaan sarpras yang baik itu bukan cuma pelengkap, tapi elemen strategis. Jangan anggap remeh kursi reyot atau toilet yang, maaf, jorok. Itu dampaknya bisa langsung ke motivasi guru ngajar loh, dan ya, bahkan ke semangat belajar siswa. Masuk akal sih. Coba bayangin aja, sekolah yang punya lab komputer lengkap, internet kencel, pasti pengalaman belajar TIK-nya beda kan sama sekolah yang komputernya terbatas atau sering rusak. Lingkungan belajar yang nyaman, aman, fasilitasnya memadai, itu benar-benar jadi pendorong semangat buat semua warga sekolah. Jadi kualitas sarpras itu ngaruh ke kualitas proses belajar ya? Banget! Pengelolaan yang baik itu juga memastikan dua hal penting. Efisiensi, artinya dana dan sumber daya lainnya dipakai tepat guna, nggak boros. Dan juga efektivitas, artinya ya fasilitas yang ada itu benar-benar ngebantu tujuan pembelajaran tercapai secara maksimal. Oke, jadi kesimpulannya ngelola sarpras pendidikan itu kayak ngerawat mesinnya pendidikan gitu ya. Biar jalannya mulus, tujuannya tercapai, perlu perhatian detail dari A sampai Z. Tepat sekali. Ini investasi jangka panjang yang hasilnya itu kelihatan di kualitas proses belajar mengajar, kenyamanan di sekolah, dan ya ujung-ujungnya kualitas lulusan juga. Penjelasannya runut dan jelas banget, terima kasih. Nah, sebagai penutup nih, ada nggak satu pemikiran akhir dari sumber kita yang bisa jadi bahan renungan buat pendengar? Ada nih, satu hal yang cukup menarik dan relevan banget sama zaman sekarang. Sumber kita sedikit menyinggung soal kemajuan teknologi, kayak misalnya Artificial Intelligence atau AI, terus Internet of Things atau IoT buat inventaris pinter. Nah, pertanyaannya, gimana ya kira-kira teknologi ini bisa mengubah cara sekolah ngelola asetnya ke depan? Apakah bisa jadi lebih transparan, lebih efisien lagi, atau bahkan jadi benar-benar adaptif sama kebutuhan belajar abad 21 yang dinamis ini? Ini pertanyaan yang kayaknya seru buat Anda eksplorasi lebih jauh. Seru juga nih. Semoga bermanfaat untuk pendengar Fried Futures Economic dan untuk kita semua. Baik, terima kasih sumber untuk ulasan yang luar biasa. Dan terima kasih Evelyn buat komprehensif penjelasannya. Wah, pertanyaan yang sangat relevan dan membuka wawasan ya. Masa depan pengelolaan aset sekolah dengan teknologi. Menarik. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi bedah informasi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.